Pandangan tentang strategi. Menurut para ahli, terdapat berbagai pendapat tentang strategi pembelajaran. Sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yaitu pertama ada Kostner 1989. Secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dapat dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua ada Garlech dan Ely 1980 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dengan menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Sedangkan menurut Groper 1998, strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mereka menegaskan bahwa setiap tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Adapun perbedaan dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh para pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Misalnya seperti seorang guru yang profesional harus mampu menganalisis cukup baik perihal keadaan kelas, anak didik, serta fasilitas yang ada dalam kelas. Strategi pembelajaran juga dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, exposition discovery learning, dan yang kedua, group individual learning. Sedangkan dilihat dari cara pengolahan dan penyajiannya, strategi pembelajaran juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi pembelajaran induktif, dan yang kedua, strategi pembelajaran deduktif. Kemudian, metode pembelajaran. Metode pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah cara yang digunakan dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran yang bisa dipergunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman kerja, debat, dan lain sebagainya. Yang terakhir, teknik pembelajaran, di mana teknik pembelajaran diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Misalnya seperti penggunaan metode ceramah di sebuah kelas dengan jumlah peserta didik yang terbatas, tentunya harus secara teknis. Berbeda dengan penggunaan metode ceramah di kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak. Komponen strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan. Pada bagian ini, guru diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Sebagaimana iklan yang berbunyi kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Cara guru yang memperkenalkan materi pembelajaran melalui contoh-contoh ilustrasi tentang kehidupan sehari-hari, atau cara guru yang meyakinkan apa manfaat mempelajari pokok bahasan tertentu akan sangat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Yang kedua yaitu penyampaian informasi. Guru yang mampu menyampaikan informasi yang baik tetapi tidak melakukan kegiatan pendahuluan dengan mulus akan menghadapi kendala dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dalam kegiatan ini, guru juga harus memahami dengan baik situasi dan kondisi yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu partisipasi peserta didik. Berdasarkan prinsip student center, peserta didik merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar. Hal ini dikenal dengan istilah CBSA atau cara belajar siswa aktif yang diterjemahkan dari SAT atau Student Active Training.
yang maknanya adalah bahwa proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. 4. Tes. Serangkaian tes umum yang digunakan oleh guru untuk mengetahui A. Apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan B. Apakah pengetahuan, sikap, dan keterampilan benar-benar dimiliki oleh peserta didik atau belum. Pelaksanaan tes biasanya dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran setelah peserta didik melalui berbagai proses pembelajaran. Pencapaian informasi berupa materi pembelajaran. A. Di akhir kegiatan belajar, setiap peserta didik dapat menyebutkan 4 dari 5 ciri makhluk hidup dengan benar. Standar keberhasilannya adalah apabila minimal peserta didik dapat menyebutkan 3 dari 5 ciri makhluk hidup atau tingkat penguasaan berkisar 80-85%. B. Soal tes objektif dengan 4 pilihan terdiri atas 20 nomor. Peserta didik dianggap menguasai materi apabila ia dapat mengerjakan 80-85 soal dengan benar. 5. Kegiatan lanjutan. Kegiatan yang dikenal dengan istilah follow up dari suatu hasil kegiatan yang telah dilakukan sehari tidak dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam kenyataannya, setiap kali setelah tes dilakukan selalu saja terdapat peserta didik yang berhasil dengan bagus atau di atas rata-rata. A. Hanya menguasai sebagian atau cenderung di atas rata-rata tingkat penguasaan yang diharapkan dapat dicapai. B. Peserta didik seharusnya menerima tindak lanjut yang berbeda sebagai konsekuensi dari hasil belajar yang bervariasi tersebut. Yaitu kriteria pemilihan strategi. Nah, dalam pembelajaran, kriteria pemilihan strategi harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Bukan cuma itu saja, tetapi harus disesuaikan dengan jenis materi, karakteristik siswa, serta situasi atau kondisi di mana pembelajaran tersebut berlangsung. Yang kedua itu memilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan agar nantinya dapat dimiliki saat bekerja. Nah, selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama adalah model pembelajaran perolehan konsep atau konsep attachment model. Model pembelajaran perolehan konsep adalah suatu pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami suatu konsep tertentu. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran berpikir induktif. Model pembelajaran berpikir induktif merupakan suatu strategi mengajar yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengolah informasi atau strategi mengajar untuk mengembangkan keterampilan berpikir pada siswa. Selanjutnya yang ketiga adalah model pembelajaran inquiry training. Model pembelajaran inquiry training bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam meneliti, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara ilmiah. Model pembelajaran ini sangatlah penting untuk mengembangkan nilai dan sikap dalam cara berpikir siswa. Pembelajaran individu. Nah, pendekatan ini memfokuskan pada proses individu agar mampu mengembangkan dan mengorganisasikan dirinya secara realitas yang memiliki pengetahuan yang unik. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu model pembelajaran tidak langsung atau non-directive teaching. Model ini dikembangkan oleh Milliam. Ia menekankan pentingnya pelatihan interpersonal sebagai sarana peningkatan kesadaran pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran pertemuan kelas. Model pertemuan terdiri atas 6 tahap, yaitu 1. Menciptakan iklim yang kondusif, 2. Menyampaikan permasalahan diskusi, 3. Membuat penilaian pribadi, 4. Mengidentifikasi alternatif tindakan sosial, 5. Membuat komitmen, dan 6. Merencanakan tindak lanjut tindakan.